Bab 9. Mengikuti perintah ayahnya, Greg masuk ke dalam arena duel. Pedang di pinggulnya tampak semakin berat, dan kakinya seperti menyeretnya ke bawah saat dia berjalan menuju Zih. Ah, sial, itu menyakitkan. Cukup, kalau begitu dirawat dulu. Sudah kubilang, aku akan bertarung tanpa dirawat. Kalau begitu tutup mulutmu sebentar. Ini akan segera berakhir. Pendeta itu berteriak pada Zih saat dia mulai membalut luka Zih. Terlepas dari ekspresi kesal dan keluhan Zih, dia menggerakkan tubuhnya untuk memudahkan pendeta membalutnya. Aku sudah selesai. Apakah akhirnya berakhir? Saya hanya melakukan perawatan darurat, jadi harap diingat bahwa Anda hampir menderita kehilangan darah yang ekstrim. Apakah kamu menang atau kalah? Tolong selesaikan duel dengan cepat dan dapatkan perawatan yang tepat. Oh, bukankah aku terlihat seperti mayat hidup? Aku terlihat seperti mumi sekarang. Jika seseorang bertemu denganku di dungeon, mereka akan mengira aku akan menyerang mereka. Tolong dengarkan saya. Zih harus dengan paksa mendorong pendeta yang terlihat seperti akan menangis. Tanpa berkata apa-apa, Greg melihat situasi yang terjadi dan menatap Zih. Seperti yang dikatakan Zih, seluruh tubuhnya ditutupi perban seperti mumi. Karena dia hanya mendapatkan perawatan darurat minimum, darah dengan cepat merembes melalui perbannya. Bagaimana dia masih bergerak? Greg mengira dia memiliki daya tahan yang baik, tetapi melihat keadaan Zih saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak berada di dekat level Zih. Zih mulai mengayunkan pedangnya, itu untuk memeriksa apakah perban menghambat gerakannya. Seperti yang diharapkan, lukanya melebar lagi, dan darah mulai merembes melalui perban dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun, Zih tampaknya tidak terganggu oleh ini dan tampak senang bahwa perban tidak menghalangi gerakan tubuhnya. Zih memberi sinyal bahwa dia siap untuk bertempur, dan Tiner, sang tuan rumah, berteriak, "Ambil pedangmu." Tidak ada retorika lain kali ini. Mempertimbangkan cedera Zih, sepertinya Tiner mencoba melanjutkan duel secepat mungkin. Greg mencabut pedangnya dan Zih mengangkat pedangnya. Mulailah. Duel kedua, yang tidak diharapkan oleh siapapun kecuali Zih, dimulai. Greg terlihat agak takut, tetapi karena dia telah berlatih untuk waktu yang lama, pendiriannya stabil. Sebagai perbandingan, Zih memegang pedangnya di bahunya dengan ceroboh. "Ada apa dengan Anda? Apakah kamu tidak datang ke arahku? Apakah Anda benar-benar mengharapkan saudara Anda yang terluka untuk melakukan serangan pertama? Aku tidak tahu kau yang mengerikan." Zih memprovokasi Greg dengan ringan, tetapi Greg hanya memperbaiki cengkeramannya dan tidak buru-buru menyerang. "Tenang, situasi ini menguntungkan bagi saya sekarang. Tidak aneh jika Zih pingsan pada saat ini. Dibandingkan dengan Zih, tidak ada satupun cedera pada Greg, dan dia dalam kondisi yang baik. Tentu saja, keterampilan Zih tidak terduga, tetapi bahkan mengingat itu, situasinya masih menguntungkan Greg. Saya tahu ini, bagaimana saya tidak tahu ini? Tidak seperti Zih, Greg telah melalui berbagai jenis pelatihan dan pendidikan. Tapi kenapa tangan di pedangnya bergetar? Apakah kamu benar-benar tidak akan datang padaku? Saya kira Anda tidak pernah memiliki sedikit pun kelucuan dalam diri Anda. Oke, baiklah. Kakakmu tersayang akan mengambil langkah pertama. Desir. Zih mengayunkan tubuhnya ke depan. Seluruh tubuhnya, dari ujung kakinya, sedikit bergetar saat dia bergerak. Memang, luka-lukanya memengaruhinya, tetapi cara dia bergerak menuju Greg tajam dan bersih. Greg mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan Zih. Ini memiliki kekuatan kurang dari yang saya harapkan. Banyaknya luka di tubuh Zih tampaknya telah mempengaruhi kekuatan bertarungnya. Lumpuh karena takut dan gugup, Greg mulai merasa penuh harapan lagi. Aku bisa menang, tapi saat Greg memulihkan kepercayaan dirinya dan mengangkat pedangnya untuk menyerang. Bentrok. Greg nyaris tidak berhasil memblokir Zih. Seolah-olah dia adalah daun yang terbang tertiup angin, Zih mendaratkan serangan cepat lainnya ke Greg. Greg mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri.
Tepat di atasnya, serangan Zig mengalir deras seperti hujan badai. B. Serangannya berbeda dari sebelumnya. Setiap serangannya ringan, tetapi semuanya secepat kilat. Gayanya saat ini benar-benar berbeda dari saat dia bertarung dengan Binner. Serangannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Trell tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keterkejutannya. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, dia ingin orang terbaik berhasil sebagai kaum. Bakat tak terduga Zig adalah kesalahan perhitungan yang menguntungkan baginya. Namun, orang-orang seperti dia pasti minoritas. Sambil mempertimbangkan perasaan Count dan Countess, Krisnun dengan hati-hati menjawab Trell. Dia mungkin mengubah gaya bertarungnya karena luka-lukanya. Karena lukanya akan melebar bahkan dengan kekuatan pedang mereka yang saling berbenturan, dia menyerap kekuatan serangan sebanyak yang dia bisa. Sepertinya dia juga memantulkan sebagian kekuatan kembali ke lawannya. Lihat dia sekarang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia menggunakan rebound melawan lawannya? Petik 2. Apakah ini hal yang mudah untuk dilakukan? Tentu saja tidak. Bahkan saat menjawab, Krisnun merasa terganggu. Sir Zig bahkan lebih berbakat dari yang saya kira. Dari apa yang telah ditunjukkan Zig kepada mereka sejauh ini, setidaknya dalam hal kecakapan bertarung, kemampuannya hampir seperti dewa. Bahkan setelah membangkitkan mana, dia bisa langsung menggunakan skill tingkat tinggi, mengubah duel menjadi deathmatch, dan membuat Binner terpojok. Dan tepat setelah itu, dia menantang Greg dan mempertahankan keunggulan. Dan itu bukan hanya keterampilan dasarnya. Dia dengan cerdik memanfaatkan kurangnya pengalaman Binner dan mengguncangnya secara psikologis untuk meningkatkan peluangnya untuk menang. Dia benar-benar memahami cara untuk menang. Dan, pengetahuan untuk menang, ini adalah kebutuhan mutlak bagi keluarga Stillwell yang selalu perlu melindungi diri dari penyusup. Saya pikir Sir Greg cukup baik untuk menjadi kaun berikutnya, tapi... Krisnun mencuri pandang diam-diam ke Count dan Countess. Ekspresi mereka tampak tegang. Dia bisa mengerti perasaan mereka. Sekali lagi, Krisnun melihat kembali ke arah duel. Dengan keterampilan Sir Greg, dia akan menjadi kaun yang baik. Namun, jika Sir Zig menjadi kaun, dan jika kemampuan Zig yang lain bahkan setengah dari kemampuan bertarungnya, dia akan menjadi kaun yang luar biasa. Keterampilan, keberanian, dan keberaniannya. Untuk Krisnun yang merupakan seorang pria militer pada intinya, dia tidak bisa tidak mengagumi banyak bakat Zig, terutama kecakapan bertarungnya. Demikian pula, mungkin ada banyak orang yang berbagi perasaan Krisnun sekarang. Krisnun mulai mencondongkan tubuh ke sisi Zig dan mencoba mengeraskan hatinya. Dan sebagai kepala pelayan untuk keluarga ini, Trell memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan Zig daripada Krisnun yang murni seorang pria militer. Kemampuannya untuk merencanakan sangat mengagumkan. Trell dengan tajam menyaksikan Zig mendorong Greg mundur dengan tubuh yang terluka parah. Dengan kemampuan Sir Zig, dia akan mampu mendorong mundur Sir Greg secara perlahan. Namun, proses ini akan sangat panjang, dan banyak situasi tak terduga dapat muncul. Saya yakin Count dan Sir Greg akan menggunakan banyak taktik berbeda untuk mencegah Sir Zig berhasil. Namun, dengan duel ini, Sir Zig mampu menunjukkan keahliannya kepada semua orang di Stillwell, dan saya juga yakin bahwa ini akan mengguncang banyak orang. Krisnun, yang berdiri di sampingnya, adalah contoh nyata dari hal ini. Meskipun dia mencoba untuk tetap rendah dalam ketakutan akan Count dan Countess, Krisnun tidak bisa menyembunyikan kilau di matanya saat dia melihat pertarungan Zig. Sir Zig mungkin mengira Count akan meledakkan situasi seperti ini. Jika dia tidak mengetahui hal ini, Zig tidak akan mampu membuat situasi ini begitu menguntungkan baginya. Tidak, bahkan jika dia tidak meramalkan ini, itu tidak masalah. Itu hanya berarti bahwa dia sangat mudah beradaptasi, dan dia dapat membuat keadaan apapun menguntungkan baginya saat ini. Either way, Zig memiliki otak untuk melakukan prestasi seperti itu, dan itu bahkan lebih luar biasa bahwa dia bisa memikirkan semua ini saat dikelilingi oleh musuh.
Bahkan jika Sir Zih kalah dalam pertempuran ini, tidak ada yang akan mengira dia benar-benar kalah. Dia mampu mengalahkan ksatria jenius Biner, dan bahkan dengan luka serius, dia bertarung dalam duel kedua setelahnya. Meskipun mereka berduel untuk suksesi, bagaimanapun juga itu informal. Jika reputasi Zih dan Greg sama seperti sebelumnya, janji informal ini akan berdampak luar biasa pada nama Zih. Namun, duel ini benar-benar mengubah citra Zih. Selain itu, jika Sir Zih berhasil mengalahkan Sir Greg dalam kondisinya saat ini, akan ada riak besar di Stillwell. Kemampuan Zih untuk bertarung secara berurutan meskipun luka parahnya sangat signifikan di Stillwell. Dia mampu secara tajam mengurangi risikonya dan meningkatkan keuntungannya pada saat yang sama. Ketika saya mendengar bahwa dia mengangkat pedang ke arah seorang pelayan untuk membunuhnya di depan Count, saya pikir dia akhirnya meledak dalam kemarahan setelah menekan perasaannya untuk waktu yang lama. Tetapi dia meledak dengan cara yang sama sekali berbeda. Meskipun masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk masa depan, Trell ingin berpihak pada Zih saat ini. Para ksatria dan pejabat semuanya memiliki pemikiran mereka sendiri tentang masalah ini, tetapi Count paling terkejut dengan penampilan Zih. Petik 2. Ekspresinya yang keras kepala menjadi lebih tegang. Tuanku, dengan suara gemetar, Countess menatap Count dengan mata bimbang. Greg, kita tidak akan kalah, kan? Petik 2. Count tidak menjawab. Dia terus menonton duel dalam diam. Jika Zih menang sekarang, sebagai kepala Stillwell, dia harus menyambut perubahan Zih dengan tangan terbuka. Tapi Count tidak merasa seperti ini sama sekali. Kepala Count mulai sakit karena memikirkan masa depan. Asteris. Bentrok. Sekali lagi, Greg memblokir serangan Zih, dan Zih menggunakan kekuatan pantulan untuk mendaratkan serangan lain. Wow, sakit sekali. Meskipun Zih bertingkah seolah dia baik-baik saja, seluruh tubuhnya berantakan. Bahkan untuk seorang pejuang yang telah melalui segala macam tantangan dan cobaan, dia hanya bisa menghela nafas. Ini mulai menjadi sangat serius. Segera, Zih tidak akan bisa bergerak dari pusing yang disebabkan oleh kehilangan banyak darah. Karena Greg tampaknya cukup takut, haruskah aku memulai deathmatch-ku? Greg tersentak pada senyum licik Zih. Menyerang. Zih mencoba membatasi kekuatannya sebanyak yang dia bisa dan menghantam tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Darah menyembur keluar dari lukanya. Terkejut, Greg menjatuhkan pedangnya. Greg dengan cepat memindahkan berat badannya ke kaki kanannya dan bersandar ke belakang untuk menghindari serangan Zih. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya melarikan diri, dan serangan Zih menggores lengan Greg. Tapi Zih tidak menghentikan gerakannya. Tunggu, ini, hati Greg tenggelam ke dasar. Mudah untuk melihat apa yang direncanakan Zih. Pertandingan maut, seperti yang diharapkan Greg, Zih mulai mengayunkan Greg tanpa memperhatikan lukanya. Mengiris, Greg mundur beberapa langkah. Potongan merah panjang muncul di dadanya. Itu bukan luka yang dalam, hanya kulitnya yang sedikit terluka, tapi jantung Greg mulai berdegup kencang di dadanya. Adikku sayang, mengapa kita tidak mulai menunjukkan persahabatan persaudaraan kita secara nyata sekarang? Petik 2. Tanpa memikirkan perasaan Greg, Zih terus tersenyum sambil mengayunkan pedangnya. Secara psikologis terpojok, Greg mulai kehilangan kendali atas pedangnya. Bagi Greg, pemandangan Zih memutar pedangnya dengan darah menetes di wajahnya yang tersenyum adalah gambaran sempurna dari iblis. Bentrokan. Saat pedang mereka bertabrakan, wajah mereka semakin dekat. Namun, kulit mereka benar-benar berbeda. Saudaraku tersayang, mengapa kamu membuat wajah seperti itu? Mengapa ekspresiku penting? Greg berhasil menjawab dengan sedikit nakal. Namun, merasakan ketakutan Greg, itu hanya terasa seperti anjing ketakutan yang menggonggong pada Zih. Apakah kamu takut? Apa yang Anda takutkan? Apakah kakak laki-laki Anda tiba-tiba terlihat menakutkan bagi Anda?
Atau apakah Anda lebih takut dengan apa yang akan terjadi setelah Anda kalah? Petik 2. Greg tidak menjawab, dan Zig tidak peduli. Hahaha, Anda tidak perlu khawatir. Apakah Anda benar-benar berpikir saudara Anda sendiri akan merencanakan pertunjukan ini demi menghancurkan Anda? Ini semua untukmu. Semua emosi yang kamu alami saat ini, marah, takut, cemburu, semuanya ada hanya demi mendorongmu selangkah lebih maju. Anehnya, Zig tidak mengatakan kata-kata kosong kepada Greg. Namun, siapa sih jika dia tidak memiliki niat jahat? Tapi saya kira jika Anda tidak dapat melewati rintangan ini, Anda hanya akan pingsan karena stres itu semua. Mata seperti binatang Zig menusuk mata Greg. Secara pribadi, saya sangat berharap Anda akan bertemu yang terakhir dengan sepenuh hati dan jiwa saya. Kata-kata tajam Zig, yang bahkan lebih buruk dari ketajaman pedang Zig, sangat melukai hati Greg. Duel mulai tumbuh semakin berbahaya dan kasar. Perban di tubuh Zig terlepas, dan jumlah luka di tubuh Greg mulai meningkat. Meskipun Greg telah berlatih untuk waktu yang lama, dia masih kekurangan pengalaman nyata dalam pertempuran, dan tekanan yang dia rasakan dari Zig mencekiknya hingga dia kesulitan bernapas. Keberanian yang sangat ingin dia miliki tidak dapat ditemukan. Selain itu, saudara lelaki yang selalu dia pandang rendah dan ejek tampak sangat menakutkan baginya. Akhirnya, dia menyerah pada tekanan. Saya menyerah, aku menyerahkan duel ini, berhenti. Gerakan pedang panik Zig berhenti seketika. Gedebuk. Kekuatan di kaki Greg meninggalkannya, dan dia ambruk ke lantai. Di depannya, pedang berdarah Zig mengayun di depannya. Zig menarik pedangnya dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tiner. Akhirnya, Tiner dengan kuat mengangkat tangannya dan berteriak kemenangan. Kemenangan untuk yang terhormat Sir Zig Stillwell. Pengumuman Tiner adalah suara tembakan yang terdengar di seluruh keluarga Stillwell yang menandakan awal dari perubahan besar yang akan datang. Bab 10. Tiner merasa aneh setelah menyatakan kemenangan Zig, dan orang-orang di sekitarnya juga merasakan hal yang sama. Tidak ada satupun penonton yang bersorak untuk pemenang atau bersimpati dengan yang kalah. Beberapa menutup mulut atau berbicara dengan mereka yang duduk di samping mereka sementara yang lain tenggelam dalam pikiran. Pada kemenangan kedua Zig yang luar biasa dan konyol, orang-orang menjadi panik. Merebut, seseorang meraih lengan Zig. Aku bisa mentraktirmu sekarang, kan? Aku akan melakukannya bahkan jika kamu menolak. Itu adalah pendeta yang melompat ke tanah duel segera setelah pertarungan selesai. Dengan wajah merahnya, sepertinya pendeta tidak akan menerima penolakan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Lagi pula aku lelah. Zig membuang pedangnya dan duduk. Sejujurnya, dia hanya menggerakkan tubuhnya dengan tekad belaka. Dia akan kehilangan kesadaran jika pernyataan kekalahan Greg terlambat beberapa saat. Bagaimanapun, itu adalah kemenangannya. Zig menatap Greg. Seorang pendeta juga merawatnya. Area di bawah matanya cekung, wajahnya kehilangan semua warna, dan dia kehilangan banyak darah. Dia keluar dari itu. Zig merasa puas. Greg kalah dari kakak laki-lakinya yang selalu dia pandang rendah. Pada tingkat ini, dia mungkin tidak akan pernah pulih. Tapi apakah itu penting? Haruskah aku mengakhirinya di sini? Ini sudah cukup untuk mengacaukannya. Dan Zig kehilangan minat pada Greg. Oke, biarkan aku memulai finalnya sekarang. Zig masih memiliki seseorang yang harus diganggu, pelayan, Hans, dan semua tembok baja. Mereka semua telah meremehkan dan memandang rendah dia. Zig tidak berniat memberi mereka izin dengan mudah. Apakah sudah berakhir? Ya, itu sudah berakhir. Tapi karena kamu kehilangan banyak darah, kamu harus istirahat sebentar. Zig mengabaikan kata-kata pendeta dan berdiri lagi. Ye tuan muda, kamu tidak bisa tiba-tiba berdiri seperti itu. Ah, tidak apa-apa, saya tahu tubuh saya lebih baik daripada orang lain. Zig mengabaikan omelan yang datang dari belakangnya dan berjalan ke depan. Berhenti.
Zih menghentikan langkahnya dan melengkungkan lehernya untuk melihat Kaun di kursi atas. Aku menang, ayah. Ya, aku melihat. Seperti yang diharapkan, respons Kaun singkat sementara tatapan Countess menusuk. Tetap saja, Zih dengan tenang melanjutkan. Bukankah kamu sudah berjanji? Anda mengatakan bahwa Anda akan membiarkan pemenang duel ini menggantikan keluarga. Petik 2. Orang-orang berbisik. Mereka tidak berpikir bahwa Zih akan membicarakan hal itu terlebih dahulu dengan belak-belakan. Meskipun rumor tentang kondisi duel telah menyebar, semua itu tidak resmi. Sebuah pembuluh darah muncul dari dahi Kaun. Berhenti mengatakan omong kosong, bagaimana mungkin duel tunggal seperti ini memutuskan sesuatu? Petik 2. Tentu saja, dengan menggunakan fakta bahwa dia tidak mengumumkan kondisi tersebut, Kaun berencana untuk membuatnya seolah-olah janji itu tidak pernah dibuat. Yah, itu tidak masalah. Mendengar teriakan Kaun, Zih masih tersenyum. Apa yang dia pikirkan? Trell mengerutkan alisnya. Kenapa dia menyebutkan itu dengan keras di sini? Itu tidak akan ada gunanya baginya. Meskipun Zih telah menunjukkan sisi barunya kepada orang-orang, mereka masih tidak memiliki perasaan yang baik untuk Zih. Mengatakan sesuatu seperti ini hanya akan mengumpulkan permusuhan. Misalnya, Chris Nun, yang matanya berbinar sesaat sebelumnya, sekarang cemberut. Apakah dia menjadi picik karena kegembiraannya? Jika itu masalahnya, Trell harus menyesuaikan penilaiannya terhadap Zih lagi dan mengurangi beberapa poin. Namun, alasan kata-kata Zih adalah sesuatu yang tak seorang pun, termasuk Trell, bisa pikirkan. Aku tahu ini akan terjadi. Zih mengeluarkan sebuah cincin dari salah satu jarinya. Kemudian, dia melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Denting, denting. Cincin itu jatuh tepat ke kursi kehormatan dan berguling di depan Kaun dan runtuh. Semua orang yang duduk di kursi atas membeku di tempat setelah memeriksa apa cincin itu. Kamu, apa artinya ini? Apa maksudmu, ayah? Apalagi yang bisa saya maksud dengan membuang cincin Stillwell? Zih menarik napas dalam-dalam dan berteriak keras. Aku, Zih Stillwell, untuk selanjutnya akan menyerahkan hakku sebagai pewaris Stillwell. Kejutan sekuat dipukul oleh gada di bagian belakang kepala seseorang melambai melalui stadion. Kaun dan Countess, para ksatria, birokrat, dan berbagai pengikut, serta Greg dan para pendeta, memandang Zih dengan mulut ternganga. Zih, bagaimanapun, mendengus dengan cara yang menyegarkan. Hanya karena aku tahan, apakah kamu melihatku sebagai kotoran yang menempel di dasar kaki orc? Saya berbicara tentang kalian semua. Bagaimana kalian semua bisa bersatu untuk menggertak satu orang dengan picik? Apakah menurutmu aku akan terus bertahan seperti orang idiot? Kata-kata vulgar mengalir di seluruh stadion. Tetapi orang-orang tidak bisa berkata banyak selain tergagap. Aku tidak akan menerima keluarga sialan seperti ini. Apa sih yang kamu lakukan? Apakah telingamu tersumbat sekarang karena kamu semakin tua, Kaun? Saya mengatakan bahwa saya akan meninggalkan Stillwell. Zih tidak lagi memanggil Kaun, ayah, dan pipi Kaun bergidik karena marah. Bukankah ini yang kamu inginkan? Seorang yang merusak pemandangan meninggalkan keluarga dengan kakinya sendiri. Sekarang, Anda dapat menyerahkan keluarga kepada putra bungsu Anda yang tersayang. Petik 2. Kamu seharusnya memberitahuku terus terang bahwa kamu tidak berniat menyerahkan Stillwell kepadaku. Apakah Anda tahu betapa terkejutnya saya melihat Anda, benteng logam kerajaan, menggunakan trik murahan seperti itu? Petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Kaun sangat marah sehingga tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Jenggotnya yang seperti kawat berkedut. Kamu, Bam, apa? Arus kuat mengelilingi Kaun. Countess, Trell, dan lainnya yang tidak terlatih membuat keributan. Tekan amarahmu, Kaun. Chris Nun meraih Kaun, dan Tiner naik ke kursi kehormatan untuk membantu menahan Kaun. Baik. Jika itu yang Anda pikirkan, pergi sekarang juga. Jika Anda muncul di depan saya lagi, saya akan membagi Anda menjadi 2. Tolong tenang untuk saat ini.
Jangan khawatir, saya tidak punya rencana untuk kembali ke sini lagi. Ye, Tuan Muda, kamu juga harus tenang. Krisnun berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki situasi entah bagaimana. Tetapi pasangan ayah dan anak itu telah melewati jalan yang tidak bisa kembali. Cepat, Zik berbalik. Dia berjalan menuju pintu masuk stadion, dan mata semua orang secara alami mengikuti punggungnya. Zik benar-benar berbeda dari anak laki-laki yang telah mereka abaikan begitu lama. Tiba-tiba, Zik menoleh seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu, dan matanya tertuju pada Hans. "Hei, Hans." Hans yang tergantung di dinding menjawab dengan kaget. "Ya, iya Pak. Ikuti aku." "Iya, maaf, ikuti aku." "Ah, di mana? Saya pikir saya akan membutuhkan setidaknya satu pelayan karena saya meninggalkan keluarga. Jadi, aku akan membawamu bersamaku." Wajah Hans pucat pasi. Dia tahu hal mengerikan macam apa yang akan terjadi jika dia mengikuti Zik sekarang. Itu, tapi Zik terlalu menakutkan baginya untuk menolak mentah-mentah. Dia tidak bisa mengatakan ini atau itu dan mendengar suara dari penyelamatnya. "Mengapa kamu mengambil Hans?" Hans adalah pelayan yang melayani Stillwell. "Itu adalah Countess." Dia menggeram seolah-olah dia sedang berbicara dengan musuh bebuyutan yang membunuh orang tuanya. Sepertinya kehilangan dan kehancuran Grey telah memasukkan sejumlah besar kebencian dalam dirinya. Wajah Hans menjadi cerah. Mengapa kamu memprotes aku mengambil Hans? Apakah kamu pikir aku akan mengizinkannya? Kalau begitu, mau bagaimana lagi?" Karena Zik mundur jauh lebih mudah daripada yang dia harapkan, Countess terkejut. Tapi kejutan itu dengan cepat berubah menjadi horor. Zik mencabut pedangnya dan berjalan menuju tempat Hans berada. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Tidak apa-apa sebenarnya, Countess. Saya akan menyelesaikannya dengan cepat, jadi Anda tidak perlu memikirkannya." Petik 2. Zik mengubah cara dia memanggil Countess dari ibu menjadi Countess kembali. Sejujurnya, dia merasa lega karena tidak lagi mendengar gelar ibu yang menyeramkan itu darinya. Tetapi itu tidak membuat perilaku Zik menjadi lebih baik. "Apa maksudmu tidak apa-apa? Kamu terlihat seperti akan memotong leher Hans." "Betul sekali." "Apa?" Countess kehilangan kata-kata. Wajah tanpa warna Hans menjadi lebih pucat. Tapi Zik dengan tenang mengatakan pukulan terbesarnya. "Ya, memang benar aku akan memotong leher pelayan itu." Apakah kamu akhirnya kehilangan akal sehatmu?" "Apa maksudmu aku kehilangan akal? Saya benar-benar normal." "Countess, apakah Anda lupa mengapa saya memulai duel sejak awal?" Petik 2. Biner dan Hans mengklaim bahwa mereka tidak menyinggung Zik sementara Zik bersumpah bahwa mereka melakukannya. Karena Zik telah memenangkan duel, klaim Zik akan diterima sebagai kebenaran. Karena Biner adalah seorang ksatria, saya yakin Stillwell akan memberinya hukuman yang pantas, tetapi itu akan menjadi cerita yang berbeda untuk Hans. Bahkan jika aku melepaskan gelar itu, orang itu menghinaku ketika aku adalah pewaris sah Stillwell. Dengan kemenangan saya, telah diakui bahwa dia menghina saya, dan saya sekarang memiliki otoritas atas hidup dan matinya. Countess akhirnya menyadari beratnya situasi dan menjadi sangat terkejut. Hitung, Count adalah satu-satunya yang tersisa untuk diandalkan. Countess dengan cepat bergantung pada Count. Setelah Zik melepaskan haknya untuk berhasil, kesenjangan antara ayah dan anak itu semakin dalam, jadi dia pikir Count akan melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi. Petik 2. Namun, Count tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya tampak seperti ingin berteriak pada anak buahnya untuk menyeret Zik keluar. Tapi sayangnya, Zik benar. Jika ada lebih sedikit perhatian pada mereka, segalanya mungkin akan berbeda. Tetapi Count tidak dapat melanggar aturan di depan begitu banyak tokoh penting. Meningkatkan ukuran duel ini menjadi bumerang baginya. Cepat. Hans berteriak saat pedang hitam itu beringsut lebih dekat ke bagian bawah lehernya. Itu adalah pengalaman yang mengerikan untuk memiliki pedang yang dilapisi darah merah kehitaman didorong tepat ke lehernya.
Hei, Hans, dengarkan aku baik-baik. Meskipun Anda berani memandang rendah saya dan tidak menghormati saya akan memberi Anda pilihan. Petik 2. Zich mengulurkan ibu jari dan jari tengahnya dan menunjukkannya pada Hans. Kamu memiliki dua pilihan. Satu adalah mati di sini sekarang dengan kepala berputar. Yang lainnya adalah mengikuti saya sebagai pelayan saya. Bagaimana itu? Mana yang akan kamu pilih? Nada bicara Zich terdengar baik, tapi dia secara sepihak menekan Hans. Hans mengarahkan matanya dan menatap Countess. Dia melihat Countess meraih ujung pakaian Count dan memohon, tetapi Count masih diam. Pada saat itu, Hans menyadari bahwa Countess, yang merupakan pendukung kuat dan kokohnya, tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkannya dari situasi ini. Untuk apa? Aku akan mengikutimu. Saya akan mengikuti Anda, Tuan Muda. Petik 2. Tetesan air mata kecil menetes dari matanya, dan Hans merintih. Dia tampak seperti sapi yang diseret ke rumah jagal. Itu adalah adegan yang penuh air mata, tapi itu membuat Zich menyeringai. Itu keputusan yang cerdas. Zich mengambil kembali pedangnya dari leher Hans, tapi ekspresi Hans tidak menjadi lebih cerah. Dia tidak bisa membayangkan betapa gelap dan mengerikan hidupnya di masa depan. Bangun, kita harus pergi. Apa? Sekarang juga? Apakah perlu ragu? Ini adalah langkah pertama saya keluar dari sarang ke dunia. Anda harus melakukan hal-hal seperti ini saat Anda membuat keputusan. Itu. Zich meraih kerah Hans dan menariknya ke dalam stadion. Kemudian, dia setengah menyeretnya keluar dari pintu masuk. Tanpa melihat sekeliling, Zich bisa merasakan tatapan di punggungnya. Count masih terengah-engah. Countess memegangi tepi pakaiannya sambil memperhatikan Hans. Tiner dan Krisnun segera mengejar Zich, dan akhirnya, Greg, yang semua lukanya telah sembuh, duduk di tanah dan menatap kosong saat Zich menghilang. Jangan lupa subscribe channel Novel Kita Update untuk mendapatkan update terbaru dari cerita Raja Iblis kembali dan menjalani kehidupan yang baik selanjutnya.